ini apa? Termul yang sudah tobat. Bukan termul pun istilahnya begitu ya. Istilah-istilahan ya. Termul itu udah jadi bahasa nasional sekarang. Udah. Kadrun udah masuk. Sekarang KBBI. kamus bahasa Indonesia. Ya, kamus itu. Karena sudah disampaikan oleh mantan kepala negara. Iya. Iya kan, Pak Yusuf Kalla kan udah bilang termul itu. Tapi ini kan tidak. Enggak. Mas Roy hanya cuap-cuap kan, gitu kan. Objeknya juga masih tetap ada sampai sekarang. Ada cuap-cuapnya di Iya, TV lagi gitu kan. TV-nya bukan saya podcast lagi Iya, kan. iya, di TV misalnya begitu. Dulu Roy Suryo Official belum lahir dulu. Nah, kalau ini bisa aja. Iya. Ini penegasan ini. Iya, ini penegasan ya kan. Belum ada yang dulu ya? Belum ada. Berarti dulu kita belum muncul kalau gitu. Belum. Nah, ini kan berarti apa? Bukan informasi elektronik yang dimaksud oleh Dalam Undang-Undang ITE itu. Iya. Tapi Apalagi fitnah ya, Bro. Apalagi kan Karena awalnya fitnah itu kejam. fitnah kok Tapi kalau lalu mau pakai ini. Iya, kalau mau fitnah itu kejam. Tapi kalau mau fitness kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopi Hitam, balik lagi di channel Kopi Hitam 26. Kita ngopi sambil ngobrol isu-isu yang lagi hangat. Oke bro, hari ini kita bakal ngebahas diskusi menurut gue yang cukup menarik, isinya daging semua. Ada beberapa pakar hukum yang membahas kasus yang sedang dihadapi oleh Roy Suryo, terutama soal penerapan Undang-Undang ITE. Oke, kita lihat sama-sama seperti apa pembahasannya. Ini apa? Termul yang sudah tobat. Bukan termul pun istilahnya begitu ya. Istilah-istilahan ya. Termul itu udah jadi bahasa nasional sekarang. Dulu Kadrun udah masuk. Sekarang KBBI. kamus bahasa Indonesia. Ya, kamus itu. Karena sudah disampaikan oleh mantan kepala negara. Iya. Iya kan, Pak Yusuf Kalla kan udah bilang termul itu. Lanjut. Kalaupun ada termul atau siapapun Iya. yang juga didolimi dengan Undang-Undang ITE, saya Harus siap dibela. bantu. Siap. Bukan hanya Mas Roy Suryo, Ya. siapapun termasuk pengacara-pengacara yang seolah-olah dia hebat itu. Iya. One day kalau dia kena Undang-Undang ITE saya bantu. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa? 3235 itu loh, Bro. Itulah Gitu makanya loh. sebenarnya sangat tidak relevan dengan Nah, yang dilakukan tuh. oleh Mas Roy maupun juga Bu Tifa. Ya. Terus terang ya, ini seringkali penerapan Kalau pasal satunya lagi 32 pengkhianat dan sudah biarkan ke laut ya. itu Itu si tidak omong-omong. relevan. Iya. Kenapa saya katakan tidak relevan? Heeh. Mas Roy itu kan selama ini kan dianggap memfitnah, Iya. Iya. dianggap melakukan pencemaran nama baik. Betul. Framingnya kuat sekali di Waduh, situ luar sampai biasa. ini harus dipidana karena dia sudah memfitnah serendah-rendahnya Fitnahnya. kan begitu kan. Tapi kok pasal yang dipakai bukan persoalan konten. Nah, Harusnya kalau fitnah, pencemaran nama baik itu pasal 27 Iya. terkait dengan konten. Ini kok tiba-tiba adalah computer crime. Iya. Pasal yang isinya bahwa objeknya kejahatan itu adalah komputer. Iya. Di dalam komputer itu ada namanya informasi elektronik Nah, itulah. yang dijadikan objek Iya, sebagai serangan. Apakah benar Mas Roy itu menyerang informasi elektronik dengan mengubah-ubah? Kalau memang benar harus ditunjukkan dong yang Mana? namanya alat bukti Iya, awalnya itu, itu. Alat bukti awal utama. Ya sudah cukup panas ya pembahasannya. Para narasumber menilai penggunaan pasal 32 dan pasal 35 Undang ITE dalam kasus ini masih menjadi bahan perdebatan. Mereka menyampaikan pandangan bahwa pasal tersebut pada dasarnya dirancang untuk tindak pidana yang berkaitan dengan sistem elektronik atau kejahatan komputer. Nah, ini dia yang jadi menarik. Kalau memang objek yang dipersoalkan bukan informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang ITE, tentu akan muncul banyak pertanyaan dari sisi hukumnya. Oke, kita lanjut lagi. Utamanya adalah ini loh informasi yang sebelum diubah-ubah Ya. dan ini yang sudah diubah-ubah. Iya. Dan pelakunya
itu secara teknologi dan terbukti dalam teknologi itu pelakunya adalah Roy Suryo jam sekian dia mengubah-ubahnya. Dari mana dia mengubahnya? Ada jejak IP-nya digitalnya. di mana? IP-nya di mana? Ya, Komputernya internet bentuk protokolnya apa? Apa pakai HP atau apa? Ya. Itu yang namanya computer crime atau objeknya adalah Persis. informasi. Ya, Gitu loh. ya. Tapi ini kan tidak. Enggak. Mas Roy hanya cuap-cuap, bukan gitu kan? Objeknya juga masih tetap ada sampai sekarang. Ada cuap-cuapnya di Iya, TV lagi gitu kan? TV-nya bukan saya podcast lagi Iya, ya. di TV misalnya Dulu, begitu. dulu Roy Suryo official belum lahir dulu. Nah, kalau ini bisa aja. Iya. Ini penegasan ini. Iya, ini penegasan ya kan. Belum ada yang dulu ya? Belum ada. Berarti dulu kita belum muncul kalau gitu. Belum. Nah ini kan berarti apa? Bukan informasi elektronik yang dimaksud oleh Dalam Undang-Undang Undang ITE itu. Iya. Tapi kenapa? Apalagi fitnah ya, Bro. Apalagi kan Karena fitnah awalnya di itu sini. fitnah itu kejam. Fitnah kok Tapi kalau lalu mau pakai ini. Iya, kalau mau fitnah itu kejam. Tapi kalau mau fitness ke gym. Ah. Gitu ya. Mas Roy, Kelebihannya Mas Roy. orang komunikasi. Mas Roy, aku mau tanya beberapa pertanyaan. Tanya ke Prof, Bro. Ini Pak Prof izin. Ya. Ini yang juga kami uji dalam pra peradilan kedua. Ya. Sayangnya ahli yang kami hadirkan keterangan Pak Didit itu tidak dipertimbangkan. Itu. Apalagi keterangan dari kubu sebelah itu Seluruhnya. lebih hancur lagi. Seluruhnya. Seluruh dalilnya tidak dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan. Tapi ada yang menarik Pak Prof. Ahli yang dihadirkan dari Polda ketika bicara soal penerapan pasal 32 dan 35, yang terutama 32, tidak 32. Dia nggak ngerti undang-undang ITE. Aku punya dua pertanyaan kepada Pak Prof, izin barangkali kami juga diberikan pencerahan hukum gitu ya. Apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik atau bukti transaksi elektronik atau bukti surat elektronik? Apakah flash disk yang yang digunakan untuk download video dari salah satu stasiun televisi Atau itu kontennya, atau isinya daripada ijazah Flash disk tersebut. itu. Iya, Sementara ijazah tersebut kami buka di pengadilan tidak mengalami perubahan seperti tayangan yang dianalisis oleh Ya. Mas Roy. Nah, gimana Ya. menurut Pak Prof? Transaksi elektronik itu ada di Undang-Undang ITE Ya. pasal 1 ayat 2. Ya. Yang isinya adalah bahwa itu perbuatan hukum. Tapi di penimbangnya disebutkan perbuatan hukum apa? Perbuatan hukum baru yang dulu tidak ada sebelum ada yang Ini makin seru adalah ketika para ahli mulai mengupas satu persatu isi pasal. Mereka menjelaskan bahwa pasal 32 maupun pasal 35 biasanya dikaitkan dengan manipulasi data elektronik, akses ilegal, atau perubahan informasi digital. Sedangkan kalau objek yang diperdebatkan berupa dokumen, isi, atau hasil analisis seseorang, menurut mereka masih perlu diuji apakah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Nah, ini tentu jadi wilayah yang nantinya akan dinilai melalui proses hukum. Kita lanjut lagi. Undang-Undang ITE sebelum ada pengembangan teknologi, yaitu perbuatan hukum baru menggunakan komputer dan jaringan komputer. Oke. Jadi kalau cuap-cuap pakai komputer nggak? Oh, enggak lah. Lambe-lambenya ada komputernya nggak? Kecuali saya bicara, wah Gitu kan? Jadi kalau orang menganalisis itu bukan perbuatan hukum dalam konteks Undang-Undang ITE. Ya, karena Saya harus tegaskan, menggunakan komputer. menganalisis ijazah, Itu kemudian menganalisis detail ya, misalnya foto, apalagi cuma di font, televisi. huruf, terus kemudian ditampilkan. Berarti itu menganalisis sama nggak dengan memanipulasi? menganalisis bukan transaksi elektronik, Yes. ya kan? Bukan transaksi, apalagi kemudian ada istilahnya mengubah-ubah informasi yang menjadi objek. Ya. Mengubah-ubah itu yang menggunakan komputer, lalu dia mengubah-ubah. Apakah itu bisa menggunakan menghack misalnya begitu, atau dengan cara misalnya masuk ke satu sistem pakai laptopnya siapa begitu yang dia tidak berhak. Itu bisa saja di sana ya. Tapi intinya adalah bahwa yang disebut sebagai mengubah-ubah itu adalah menambah, mengurangi, menghilangkan informasi milik orang lain. Nah, Milik orang lain atau publik. Ya. Sekarang pertanyaannya, yang sekarang itu Tampil. dikatakan jadi objeknya pasal 32 iya, itu milik tampilannya siapa? Dian Sandi. Postingan Milik siapa? Belum Ini- tentu, itu ini- belum tentu ini- Dian Sandi. ini- Ada di ini menarik. akunnya Dian Sandi. Enggak, Tapi ini milik menarik, siapa? ini Iya. menarik. Objeknya atau informasi yang ada di dalam objek tersebut Yang katanya Pak diubah-ubah Jokowi, itu, katanya ya, Pak Jokowi.
nama Joko Widodo, Ya. foto Joko Widodo, Universitas. Fotonya Gajah Mada. belum tentu Jokowi juga itu. Enggak, maksudnya di dalam ini anggaplah begitu ya. Ya, Ini kita masih menganggap begitu ya. Ya. Oke. Kemudian Pak Prof, sama yang tadi informasi Joko Widodo, ternyata saya baca BAP-nya yang punya yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo tidak pernah memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memfoto ijazahnya, kemudian dia upload. Dia tidak pernah memberikan izin itu. Ya. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya Dian Sandi bisa mengambil foto itu. Nah, apakah ini adalah informasi milik Pak Joko Widodo Dicuri oleh atau Dian Sandi. dokumen Joko Widodo atau dokumen Dian Sandi atau seperti apa? Ini masih Itu harus penyidik justru menjelaskan. Nah. Ini punya siapa. Yang kedua adalah bahwa informasi elektronik itu kalau sudah kena pasal 32 mengubah-ubah tadi harus ditunjukkan aslinya seperti ini. Oke. Kemudian seperti berubah apa? menjadi seperti ini, kapan berubahnya, siapa pelakunya, itu ada metadatanya. Oke, sahabat Kopita, kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah penerapan pasal dalam kasus ini sudah tepat? Atau memang masih perlu diuji lagi melalui proses hukum yang sedang berjalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih.